Pemirsa, pemanfaatan sampah rumah tangga menjadi sesuatu yang bernilai memang tentu menjadi tantangan besar. Asrul Hussein, pendiri Premier Koperasi Pengelola Sampah Indonesia, menjelaskan permasalahan sampah utama terletak sebenarnya pada integritas birokrat pusat dan daerah yang kurang tepat dengan menghindari regulasi, bukan soal teknologinya. Bersama dengan masyarakat, Asrul mengedukasi pengelolaan sampah secara manual. Warga pun menjadikan sampah ini sebuah industri pembuatan pupuk organik. Hal itu sudah dikerjakan Asrul dan kawan-kawan di berbagai daerah. Kini Bekasi, Jawa Barat menjadi salah satu tempat mengedukasi bagi para pemulung untuk bisa kemudian menghasilkan lebih dari sampah. Jadi dari sampah kita bisa lihat di visual ini bisa menjadikan sesuatu yang bisa juga membantu perekonomian masyarakat khususnya yang ada di lokasi tersebut dan juga warga sekitarnya. Betul, ternyata nampaknya nanti kita akan tanya ya, apakah kemudian hal ini kemudian digiatkan di berbagai daerah, tadi salah satunya di Bekasi, Jawa Barat ya. Langsung saja kita sapa, ini ada Mas Asrul Hussein, pengamat regulasi persampahan. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Asrul. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Ya, Pak Asrul, mungkin Anda bisa jelaskan mengenai kegiatan Anda ini. Betulkah ini kemudian diimplementasikan di beberapa daerah dan saat ini sedang berfokus di Bekasi? Ya, jadi begini Mbak, bukan cuma di Jabodetabek saja ya. Jadi saya keliling ya seluruh Indonesia dalam rangka ikut membantu ya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mengaplikasi Undang-Undang Persampahan nomor 18 tahun 2008. Karena memang persoalan persampahan kita sebenarnya sebagaimana tadi pengantar yang disampaikan Mbak itu memang bukan persoalan teknologi sebenarnya. Jadi persoalan non teknis ya. Terlebih kepada tidak berjalannya undang-undang persampahan ini sebenarnya. Itu persoalannya sebenarnya Mbak. Pak Asrul, kalau kita berbicara mengenai undang-undang kan masih jangka panjang itu, tapi jangka pendek ini apa yang Anda ajarkan kemudian kepada masyarakat sekitar agar kemudian sampah ini bisa bernilai tinggi? Undang-undang itu bukan jangka panjang Mbak. Jadi sebagaimana di dalam Undang-Undang 18 tahun 2008 yang saya sebut tadi ada 49 pasal. Jadi bukan jangka panjang, memang harus dimulainya gitu. Jadi memang beriringan ya Pak ya. Ada memang pasal yang tidak dijalankan oleh pemerintah, khususnya pasal 13 ya, pengelolaan sampah di kawasan. Nah, jadi setiap sebenarnya itu sampah itu tidak boleh lagi diangkut keluar dari rumah. Jadi harus sudah terpilah di rumah, itu amanat di dalam Undang-Undang 18 tahun 2008 pasal 13. Nah, diperkuat lagi di pasal 45, wajib. Jadi tidak boleh lagi keluar sampah dari rumah, dari kawasan industri, hotel, perkantoran. Harus terpilah di situ dan di situ wajib sejak 2013, Mbak. Nah, kita ini sekarang sampai di belakang saya ini kan, yang terkumpul di belakang saya ini sebenarnya ini sampah-sampah yang dari TPA. Nah, kebetulan saya berada di kawasan TPA ini, jadi sampah ini dari kota, dari Jakarta, masuk ke Bantar Gebang sini, pemulung memilahnya di dalam, baru dikumpul di sini. Dari sini dipilah, baru ke industri. Nah, sebenarnya ini paradigma lama, ini yang harus dirubah. Seharusnya sampah itu paling banyak 20% masuk ke TPA. Paling banyak 20%. Jadi semua terpilah. Malah mungkin sampah itu kalau benar-benar terpilah dengan bagus di kawasannya, saya bisa pastikan paling tinggi 10% masuk ke TPA. Nah, 438 TPA di Indonesia hampir pasti itu masih melakukan seperti yang terjadi di Jakarta Bantar Gebang ini. Baik. Mengangkut sampah masuk, dorong, selesai, itu aja. Pak Asrul. Ya. Apa yang kemudian Anda ajarkan kepada warga sekitar? Tadi beberapa mungkin para pekerja pencari sampah di sana agar kemudian ini bisa memiliki nilai yang lebih begitu ya Pak ya? Berdampak juga kepada mereka. Oke. Jadi apa yang saya sampaikan ke daerah-daerah ini, jadi saya tidak satu titik Mbak ya, saya tidak ke masyarakat saja. Saya menyampaikan kepada pemerintah setempat agar para bupati, wali kota, dan gubernur di seluruh Indonesia itu saya masuki untuk mendorong pemerintah desa untuk membuat
regulasi, peraturan desa. Karena persoalan sampah tadi kita ini adalah non teknis, jadi suprastruktur yang tidak pernah diperhatikan. Selama ini teknologi masuk listrik sampah, masuk macam-macam, RDF masuk, itu sentralisasi. Semuanya gagal. Apa yang diresmikan Pak Jokowi itu semua gagal itu. Jadi tidak boleh. Jadi di sini memang masyarakatnya harus diedukasi dan bukan ngarang ini. Tantangan Memang apa Pak dalam mengedukasi masyarakat ini Pak? Menunggu. Pasal 13 sangat jelas. Jadi 13, 14, 15, pasal 21 insentif. Ini yang sama sekali masyarakat tidak pernah terima, Mbak. Insentif hanya didenda saja. Seperti di Jakarta. Sangat nyata bahwa itu tidak ada pengelolaan di kawasan semuanya. Jakarta Barat, Utara, semua masuk ke sini. Jakarta Barat bayangkan 40 km, Jakarta Barat ke Bantar Gebang sini. Itu kurang lebih 1.300 mobil per hari, Mbak, lalu lalang tuh. Nah, itu gitu. Pak Asrul, ini tentu hal yang besar ya Pak Asrul ya, tapi Anda kemudian tadi kami tampilkan juga gambarnya mengolah sampah rumah tangga menjadi pupuk yang kemudian bisa menghasilkan. Sejauh ini tantangannya apa Pak? Oke, jadi gini Mbak, apa yang ditampilkan tadi itu teman-teman itu memang harus begitu. Jadi harus sebenarnya teknologi tepat guna yang sangat sederhana. Karena sampah ini sebenarnya di tingkat depan itu sederhana Mbak. Tidak repot sebenarnya sampah ini. Jadi yang harus dilaksanakan itu adalah pemerintah kabupaten kota menjalankan Jakstranas ya, Perpres 97 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Jadi pemerintah kabupaten kota dalam hal ini wali kota bupati itu membuat sebuah surat edaran untuk mewajibkan setiap kawasan untuk mengelola sampahnya. Wajib, tidak bisa. Jadi wajib dilaksanakan. Nah, dari situ diedukasi. Nah, dari situlah masuk semua para penanggung jawab perusahaan-perusahaan ini semua yang tidak bertanggung jawab selama ini. Baik. Nah, selama ini Mbak, sedikit perlu saya jelaskan. Yang kelirunya kita itu adalah selalu berbicara sirkular ekonomi. Tapi sirkular ekonomi yang dicerita oleh hampir semuanya teman-teman di luar sana itu hanya berbicara tentang produknya, tidak pernah berbicara man-nya, manusianya yang bekerja di dalam. Hanya produknya saja bahwa ini bisa didaur ulang, ini tidak bisa didaur ulang. Nah, kalau kita berbicara man-nya, manusianya, tidak ada sampah yang tidak bisa didaur ulang. Semuanya ya, Pak, ya? Bisa didaur ulang. Nah, itu Mbak. Nah, itu. Itu pesan saya. Jadi pemerintah kabupaten kota itu membuat aturan itu jelas. Jadi tidak perlu ada sampah ke TPA lagi. Oke Pak Asrul, jadi artinya semua sampah itu bisa didaur ulang dan juga bisa bernilai tinggi. Terima kasih banyak edukasinya Pak Asrul hari ini. Salam sehat. Assalamualaikum Pak Asrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.